Ketemu lagi dengan saya Wismo Aryabowo di Poskes. Dan alhamdulillah pada hari ini kita punya tamu yang luar biasa. Ini untuk pertama kalinya Poskes itu dihadiri oleh orang di luar PT Pos Indonesia. Dan sudah hadir di studio sekarang ini di Bandung tamu kita yang luar biasa dari Bea Cukai Pasar Baru. Gimana kabarnya Pak C. Calvin? Baik Pak, baik. Mas Nogi Setiawan. Ya, ini benar. Ini kami mendapatkan penghargaan betul karena ini untuk pertama kalinya Poskes kami ini tamunya adalah di luar orang pos. Terima kasih, kami juga sudah diundang ke sini. Ya. Gimana kemarin acaranya seperti apa? Kan ada acara sebelum di sini. Iya, iya. Kesannya kemarin waktu acara. Kemarin acaranya lumayan padat Pak, dari pagi sampai selesai itu sekitar jam 4 sore. Lumayan padat. Jadi saya lihat kemarin memang banyak hal yang bisa terungkap ya dalam dialog kemarin itu antara masalah yang dihadapi oleh Bea Cukai maupun pos gitu ya. Betul sekali. Boleh dikenalkan ini, saya mungkin sahabat pos juga belum tahu bertugas di mana dan apa pekerjaan sehari-hari dari Pak C. Calvin dan Mas Nogi. Silakan mungkin dari baik. Ya. Nama saya Calvin Andi Wambrau. Biasa teman-teman di kantor sama teman-teman pos panggil Pak C. Pak C. Karena dari Papua dipanggil Pak C. Saat ini saya bertugas di KIP, Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. Jadi kami berdua khusus melayani di bagian penyuluhan dan layanan informasi. Nah, saya sebagai pelaksana pemeriksa di kantor pos Bea Cukai Pos Pasar Baru. Mas Nogi. Ya, terima kasih Pak Bismo. Ya, perkenalkan nama saya Nogiawan. Saya biasa dipanggil Nogi sesuai nama saya karena saya tidak mempunyai nama panggilan khusus gitu. Saya tak panggil Mas Nogi saja. Ya, saya kebetulan bertugas di Bea Cukai Pasar Baru sebagai pelaksana pemeriksa juga seperti Pak C. Calvin, dan lebih spesifik saya bertugas di layanan informasi yang tugasnya sehari-hari berhubungan dengan pengguna jasa ataupun customer yang selalu bisa berhubungan dengan PT Pos ataupun dengan Bea Cukai, dan kami saling berhubungan. Makanya kami di sini mungkin bisa nanti memberikan informasi ataupun kerjasama yang baik dengan PT Pos Indonesia. Ya mungkin itu Pak Bismo. Sahabat pos, mereka berdua ini tampak masih muda-muda, jadi jauh dengan saya gitu ya. Kalau boleh tahu, Mas Nogi dari mana asalnya Nogi? Kebetulan asal saya dulu sekolah di Jakarta, cuma waktu pendidikan sempat diterimanya di Jawa Tengah atau lebih tepatnya di Semarang. Cuma saya pernah ditugaskan juga di Kalimantan, pernah di perbatasan, dan alhamdulillah Sama dengan orang pos dia pindah-pindah ya. Dan alhamdulillah saat ini bisa kembali ke asal istilahnya. Oh, ini pulang kampung kita ini ya. Iya, pulang home base gitu. Mungkin seperti itu gambarannya. Baik, Pak C. Calvin dan Mas Nogi, ini kan kita tahu bahwa masih banyak masyarakat kita yang belum tahu apa sih kok ada orang Bea Cukai di kantor pos. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana hubungan Bea Cukai dengan kantor pos sehingga kok harus ada aktivitas Bapak berdua nih di kantor pos. Monggo, Pak C. atau Mas Nogi. Ya, mungkin untuk pertanyaan Pak Bismo, kenapa nih harus ada Bea Cukai di kantor pos gitu ya? Nah, mungkin pengguna jasa atau masyarakat umum belum banyak tahu ya Betul. Bahwa pada prinsipnya Bea Cukai itu kan bertugas di perbatasan negara atau dia melakukan pemeriksaan, melakukan pengawasan terhadap barang keluar masuk dari luar negeri. Nah, kebetulan PT Pos Indonesia kan memiliki jasa kiriman dari luar negeri. Nah, itulah tugas Bea Cukai, dia mengawasi barang-barang kiriman dari luar negeri. Makanya di situ dibutuhkan Bea Cukai. Nah, kebetulan Bea Cukai Pasar Baru itu posisinya berada di gedung Pos Ibu Kota yang merupakan gedung peninggalan sudah lama ya. Gedung besar lah. Nah, unik tuh, itu cuma satu-satunya kan kantor Bea Cukai yang ada di dalam kantor. Kantor Jadi namanya lucu kan, Bea Cukai
kantor pelayanan pengawasan dan pelayanan bea cukai kantor pos Pasar Baru. Saya. Kantor ada kantornya lagi. Nah, mungkin seperti itu. Jadi sahabat pos, beliau berdua ini berkantor di gedung pos ibu kota. Jadi memang lingkungannya di daerah Pasar Baru, makanya disebutkan sebagai kantor unit pelayanan bea cukai di kantor pos Banjarbaru, Pasar Baru. Ya, seperti itu. Nah, untuk pengaturan organisasi seperti apa ya kalau di bea cukai itu? Kalau Kanwil Jakarta begitu membawahi apa unit-unit dan di mana saja unit-unit yang ada untuk pemeriksaan barang-barang impor tadi itu? Baik. Nah, Aceh Calvin gitu. Kami di bawah kantor Bea Cukai Pos Pasar Baru berada di bawah kantor wilayah Jakarta. Jadi kantor wilayah Jakarta itu ada membawahi beberapa kantor pelayanan. Salah satunya kantor pos Pasar Baru. Ada juga kantor Bea Cukai Halim. Terus ada kantor Bea Cukai Marunda. Jadi ada beberapa kantor yang di bawah kantor wilayah Jakarta. Dan kami masuk di situ. Nah, untuk tugas dan tanggung jawab kami sebagai pos Pasar Baru, mungkin Pak Nogi bisa jawab. Kantor-kantor tadi itu semua ada posnya juga di semua tadi? Tidak ada. Marunda apa bukan dia? Oh, lain ya. Yang melayani khusus pos hanya kantor pos Pasar Baru. Pasar Baru ya. Ya. Kantor-kantor yang lain mereka melakukan fungsi dan tanggung jawab mereka dengan tugas yang berbeda dengan kami. Mungkin saya bisa tambahkan, jadi kalau kantor di bawah kantor wilayah Jakarta yang posisi lokasinya ada di Kemayoran, sebenarnya nggak terlalu jauh dari Bea Cukai Pasar Baru itu. Nah, seperti kantor Bea Cukai Marunda, dia tugasnya lebih ke pengawasan dari barang dari pelabuhan atau dari dia tidak fokus ke barang kiriman gitu. Kalau Halim Bea Cukai Jakarta itu fokus ke dari bandara, barang dari luar Impor negeri. ya, barang impor. Ada satu lagi sebenarnya yang belum disebut Pace tadi, ada kantor pangkalan sarana operasi. Sarana operasi. Itu Itu di mana? Tanjung Priok posisinya. Khusus Itu dia patroli laut. khusus patroli laut, dan di situ diisi oleh petugas-petugas bea cukai pegawai yang memang khusus penerima dari yang mengerti tentang patroli perkapalan gitu. Oh, bayangan saya itu mungkin kayak penyelundupan gitu ya. Nah, iya, Ya, benar. seperti itu. Maksudnya, dia bisa keliling Indonesia lah istilahnya. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, kalau di Pasar Baru ini kami fokus menangani barang kiriman internasional melalui paket kiriman PT Pos PT Indonesia. Pos. Mungkin bisa dijelaskan ya bagaimana alur barang impor itu masuk kemudian di Pasar Baru diperlakukan seperti apa sebelum nanti didistribusikan ke alamat-alamat para penerima. Mungkin bisa saya jelaskan kalau secara singkatnya alur proses barang kiriman di Bea Cukai Pasar Baru ya. Jadi barang dari luar negeri melalui kapal atau pesawat dia masuk ke Indonesia, nanti setelah sampai, kalau dari bandara kan lewat Soekarno-Hatta, dia lalu diteruskan ke gudang pos di Pasar Baru, atau dari kapal juga nanti ujungnya masuk ke Pasar Baru. Setelah dibongkar oleh teman-teman pos, kita masuk ke apa sih istilahnya, disortir lah ya, disortir, masuk ke X-ray dulu, kantong, kantung besar. Nah, itu disortir untuk yang wilayah yang diawasi di Pasar Baru atau yang di luar Pasar Baru itu dipisahkan. Nah, setelah itu masuk ke X-ray lagi. Jadi setelah diinput oleh teman-teman pos ya, yang input Iya, itu iya. menginput data, namanya input CN kalau istilah kita itu. Masuk di X-ray, masuk X-ray kedua itu X-ray item. Jadi bukan karung lagi, tapi udah per masing-masing unit kiriman itu. Nah, itu lebih jelas. Nah, di situ dilakukan oleh sistem manajemen risiko. Itu all ya, semuanya masuk pasti X-ray itu. Semua Masuk. Pasti masuk ya. Jadi fungsinya mesin X-ray itu memang sangat vital ya, sangat penting untuk mengetahui barang-barang ya, terutama kayak obat-obat terlarang atau senjata, itu kan kelihatan kalau misalnya. Nah, setelah manajemen risiko dan jaluran bisa masuk jalur merah atau hijau. Nah, itu kalau yang merah dilakukan pemeriksaan, kalau hijau bisa langsung rilis. Mungkin sementara dari selesai pemeriksaan namun diteliti untuk penetapan pajak. Nah, Bea Cukai itu fokusnya sebenarnya hanya di situ. Dia melakukan pengawasan, pemeriksaan, penetapan pajak. Pajaknya yang Nah, dari situ. Jadi
setelah selesai keluar gudang, nah itu kembali ke teman-teman dari pos. pos yang mengirim kepada ke pengguna jasa. Untuk singkatnya alurnya seperti itu. Itu dari seluruh proses yang disampaikan tadi oleh Mas Nogi itu setiap hari harus selesai. Untuk prosesnya Yang setiap hari datang itu selesai hari itu juga. ya, kalau secara janji layanan Ya. di Bea Cukai itu kami punya janji layanan yaitu selama 2,47 hari. Jadi kami tidak 2,47 hari, 2 hari lebih 47 menit. ya gitu dah. Jadi intinya kami punya janji layanan dan itu adalah rata-rata, bukan artinya kita 2 hari gitu enggak. Pada prakteknya kan kalau langsung diperiksa, langsung ditetapkan pajak itu hanya hitungan menit atau detik mungkin. Tapi kan secara keseluruhan ada yang nanti dipanggil dokumen, ada yang dipanggil surat pemberitahuan arah, itu kan ngikut waktunya. Jadi ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Tapi nanti setelah di global dan di rata-rata itu 2,47 hari janji layanan. Jadi dalam 1 hari itu target kami memang pasti selesai. Mungkin seperti itu. Ada berapa kiriman Pak C setiap harinya? Setiap Yang hari itu dikelola oleh teman-teman di Pasar Baru itu? ribuan, Pak. Ribuannya. Ribuan. Ditangani oleh berapa orang itu yang ribuan itu? Untuk kantor kami sendiri sekitar 80 pegawai, 80-an. Tetapi ada di bagian kami ada bagian pengawasan, ada bagian pemeriksaan. Jadi dibagi-bagi timnya masing-masing. Bagian pengawasan itu khusus untuk melakukan X-ray. X-ray, penjaluran, itu bagian pengawasan. Terus kalau misalnya Bapak lihat ada barang-barang yang kayak narkoba yang dikirim lewat paket, itu bagian pengawasan mereka. Nah, terus bagian pemeriksaan itu ada sendiri lagi. Nah, itu ada sekitar berapa pegawai ya? Sekitar 15 pegawai untuk memeriksa Meriksa itu ya. paket yang sebanyak itu, Pak. Itu sampling atau diperiksa seluruh barang itu? Kalau X-ray di seluruhnya, Pak. Ya. Tapi kalau untuk pemeriksaan fisik itu seperti yang tadi dikatakan teman saya, itu berdasarkan manajemen risiko, Pak. Tidak semua paket akan kami periksa, tidak semua. Jadi paket yang biasa kami periksa itu adalah paket yang tidak sesuai dengan pemberitahuannya. Misalnya di X-ray tampilannya apa, di pemberitahuan CN-nya berbeda. Itu ya. Misalnya di X-ray sepatu, baju, dia pemberitahuannya dokumen, nggak sesuai. Terus nilainya pun asal-asalan, dia tidak beritahukan dengan jelas. Jadi tidak semua orang itu pengguna jasa itu Jujur ya. jujur memberitahukan ini paketnya, dia declare di situ ini barangnya. Nah, itu yang jadi masalah biasa. Jadi biasa kami Itu yang suka dipanggil untuk datang Ya. ke situ ya. biasa kami kirim surat cinta Surat itu. cinta, ya. Surat tetap Iya, iya. tanda dokumen, Pak. Ini selama kita kan udah hampir 22 bulan ya mengalami pandemi ini. Kalau dari sisi pekerjaannya teman-teman di Bea Cukai, apa bedanya ketika masa normal dengan masa pandemi ini? Barangkali ada bedanya atau gimana? Untuk kalau sekarang sih semakin meningkat, Pak. Karena orang malas keluar, permintaan atau mereka lebih banyak pembelian online dari luar negeri, dan sekarang lebih banyak pengiriman dari luar masuk ke kami, Pak. Kalau boleh tahu yang paling banyak dari negara mana ya yang ke Indonesia itu? Banyak kan masih dominasi Cina sih. Cina ya. Cina lebih banyak. Ya. Nah, orang Indonesia itu kan suka ini ya, apa namanya? Ya tadi itu yang suka membohongi gitu ya. Barangnya seperti ini aja. Itu kalau yang selama ini banyak ditemui, ketidakjujurannya itu apa saja yang paling dominan itu? Menyebutkan barang apa tapi sebenarnya itu barang apa gitu yang tidak sesuai dengan deklarasinya dia. Apa? Obat atau mungkin Mungkin bisa saya jawab ini sering terjadi itu rata-rata misalnya ya kalau zaman ini tuh kan lagi udah lama sih ya, itu rata-rata masyarakat atau pengguna jasa dia mendeklarasi sebagai buku sebagai contoh ya.
padahal kan isinya album. Kenapa dia mendeklarnya buku? Karena mereka tahu kalau dia deklar buku, jadi dia tidak kena pajak. Iya. Jadi sebenarnya lebih upaya bagaimana supaya tidak kena pajak itu ya. Iya. Contohnya. Benar. Makanya barang-barang dari seperti itu contohnya pasti kita X-ray, pasti kita jawab merah, pasti kita periksa, dan akhirnya benar kalau isinya memang bukan buku tapi itu sebuah album, ada CD-nya, ada pakaian, ada macam-macam. Itu contoh. Kalau obat walaupun dia deklarnya tidak sesuai, otomatis tetap kita periksa karena dia membutuhkan izin atas terkait, contohnya BPOM. Dan kalau obat kemungkinan sih tidak mungkin lolos lah. Karena kita juga harus mewaspadai, siapa tahu dia mengirim obat ternyata beneran obat terlarang atau seperti yang kita takutkan lah beredar di Indonesia. Mungkin seperti itu. Jadi pekerjaannya sebenarnya ketika pandemi ini justru saya bisa simpulkan harus lebih hati-hati ya, karena obat ini kan sesuatu yang sangat sensitif ya. Ya. Terus gini, ini kan lingkupnya Jakarta ini. Saya lagi coba memahami, kan saya dulu pernah bertugas di Sentral Pengolahan Pos Surabaya. Di sana juga ada pegawai bea cukai. Apa bedanya pegawai bea cukai yang di Pasar Baru itu dengan pegawai yang ada di tempat saya dulu itu, yang di Surabaya itu? Untuk dapat gambaran seperti apa kira-kira? Itu perbedaan itu. Aceh mungkin. Saya pernah bertugas di pos di Jayapura juga, Pak. Pos Jayapura. Ya. Pernah bertugas di sana. Bedanya kalau di sini kantor kami berada di dalam pos, Pak. Tapi kalau di sana di daerah-daerah itu tergantung, Pak. Kalau misalnya ada paket dari luar negeri melalui pos yang datang ke mereka panggil kita, Pak, ada paket nih, tolong diperiksa dong. Kami datang, habis periksa, ditetapkan pajaknya segala macam, kami balik lagi. Jadi ada perbedaan antara di daerah sama di sini, Pak. Kalau di daerah sih tergantung, seperti tadi saya bilang, tergantung paket yang datang ke daerah itu masing-masing, Pak. Jadi kalau bisa dibilang Pasar Baru ini sudah sangat komplit ya, komprehensif lah ya kantornya. Ya, karena yang masuk ke sini juga pun banyak, sangat banyak, ribuan, Pak, sehari. Mas Nogi, saya dengarkan sekarang ada aturan baru ya tentang kiriman impor nih, termasuk yang di pos juga kan pasti terdampak atas aturan baru itu. Boleh dijelaskan aturan baru itu yang krusial di mana yang harus diketahui oleh masyarakat? Untuk aturan terbaru tentang barang kiriman ini sebenarnya belum yang terbaru, update ini belum keluar sebenarnya, cuma emang akan ada. Yang kita masih pakai adalah peraturan barang kiriman 199. Nah itu 2020 itu juga terbaru sih, maksudnya masih baru. Nah yang kita jalankan itu sama yang terakhir terupdate adalah ada tambahan aturan nomor 142 itu BMTP, itu bea masuk tindakan pengamanan. Bea masuk tindakan pengamanan, BMTP. Iya, apa itu? Nah, mungkin untuk masyarakat pengguna jasa perlu tahu. Jadi itu tambahan biaya yang dikenakan untuk barang-barang kiriman berupa pakaian atau aksesoris pakaian. Latar belakang dibuatnya aturan ini adalah dampak dari makin banyaknya barang impor berupa produk tekstil yang merugikan pengusaha lokal, istilahnya produksi lokal gitu. Makanya dalam aturan itu tuh kita kesannya menambah tambahan biaya pajak. Jadi dia karena hitungannya per piece. Bayangin ya, bisa dibayangin. Jadi masukin 10 piece pakaian itu dihitung satu piece-nya anggap dari tarifnya dari sekitar 30.000 sampai 60.000 lebih. Lebih detailnya ada di aturan 142 itu. Jadi kalau 10 pakaian aja udah dikali 60.000 udah 600.000. Itu belum termasuk pajaknya. Itu cuma BNTP, cuma bea masuk tindakan pengamanan. Sedangkan tarifnya sendiri sudah mahal. Sebentar, itu termasuk barang bekas juga. Maksudnya kan gini, Mas Nogi ini. Saya punya ponakan kuliah di Perancis nih. Dia kan mau selesai. Dia sempat nanya itu soalnya itu. Itu termasuk akan kena barang-barang yang mau dipulangkan sama dia tuh. Untuk kasus barang ini bisa dikategorikan barang pindahan. Tapi ada syaratnya itu. Kan seperti Pak Wisma bilang ya, itu
kuliah ya, kuliah atau gimana. Jadi kalau kuliah itu harus ada syarat ininya kayak paspor, izin kuliah, boarding pass. Kalau disertakan di barang itu maksudnya. Sebenarnya nggak perlu disertakan dulu. Jadi pada saat kita panggil, kalau misalnya barang bekas atau barang atau permintaan data gitu, nah lampirin itu nanti bisa dibebaskan. Tidak kena bea masuk, tidak kena BNPB, cuma ada syarat-syaratnya itu. Tapi ini efektif berlaku mulai kapan? BNPT ini? BNPB ini sudah sejak 2 bulan yang lalu udah berjalan. Cuma selama 2 bulan ini banyak sekali komplain. Iya. Atas ketidaktahuan aturan baru ini. Iya. Ada lagi selain itu apa lagi yang masih jadi untuk apa keluhan masyarakat ya? Barang pindahan ini Pak. Jadi barang pindahan itu dibebaskan hanya untuk barang bekas pakai di sana Pak. Iya, kan barangnya masih bagus tapi itu. Hanya barang bekas pakai. Jadi gimana kalau ada barang baru di dalam paket tersebut? Barang barunya dikenain pajak, yang bekasnya itu akan dibebaskan. Tetapi syarat-syaratnya tadi harus dilampirkan dulu. Minimal ini syaratnya lagi nih, 3 bulan sebelum dan setelah harus melapor ke kami Pak. Itu ya? Ya, harus melapor ke kami 3 bulan sebelum dan setelah. Terus yang kedua minimal harus 1 tahun sekolah atau tugas di luar negeri Pak. Iya. Itu aturannya di PMK 28 tahun 2008 ada di situ, nanti bisa dibaca. Berarti itu berlaku juga selain di pos juga semua barang-barang di luar pos ya, berarti sama aja ya. Iya. Apalagi yang baru? Saya dengar sekarang kan harus menggunakan virtual account. Itu sejak kapan diberlakukan itu? Untuk pembayaran dengan virtual account ini adalah memfasilitasi makin ke depan kita semua dengan pembayaran cashless ya. Jadi ini kan ada program simplifikasi PT Pos Indonesia yang istilahnya membuat menjadi efisien lah istilah. Nah di dalamnya itu terdapat fasilitas pembayaran dengan virtual account, bisa menggunakan postpay itu contohnya. Iya. Nah di dalam postpay itu sudah terdapat semua biaya di situ. Iya. Jadi ada tagihan pajak, ada biaya administrasi pos, ada semuanya lah. Itu lebih memudahkan. Karena kalau pakai mungkin kalau dulu kan mungkin manual gitu ya, bisa datang baru bayar. Nah saya jadi ingat ini Mas Nogi, Pak C. Saya baru pulang juga dari Jogja itu. Dari Jogja kebetulan saya mampir juga di kantor sentral pengolahan pos di Yogyakarta yang juga mengantarkan kiriman-kiriman ekspor itu Pak C. Yang mengantarkan ke daerah Jogja dan sekitarnya. Memang salah satu yang dikeluhkan itu tiba-tiba mereka mendapatkan tagihan yang cukup tinggi gitu di dalam apa namanya itu yang tadinya di virtual itu billing itu kok nggak cocok gitu dengan yang sebelumnya gitu kan, sehingga mereka kok jadinya sebesar ini. Itu memang bagian dari aturan baru itu atau itu sebenarnya menjadi domainnya pos ya? Mungkin di mana domainnya Kementerian Keuangan, di mana domainnya pos itu? Mungkin masyarakat perlu tahu juga itu. Karena tahunya ketika diantar pos itu pos semua itu. Jadi begini Pak, penetapan atas barang kiriman itu, pajak atas barang kiriman itu ada 2. Ada yang kena jalur hijau, ada yang kena jalur merah. Jalur hijau ini tanpa pemeriksaan fisik. Jadi ketika barang di X-ray langsung muncul terbit billing untuk pembayaran pajak. Kami tidak tahu isi paketnya apa, berdasarkan pemberitahuan. Itu minimal berapa tuh yang jalur hijau itu? Nilainya itu berdasarkan yang dideklarasi itu Pak. Itu ya. Jadi kalau misalnya dia deklarnya handphone, itu pajaknya 17,5%. Jadi kalau misalnya dia deklar $200, 17,5% adalah itu pajaknya. Ada juga yang kena jalur merah. Jalur merah ini kami lakukan pemeriksaan fisik, habis itu minta dokumennya, berdasarkan dokumennya itu maka kami akan tetapkan invoice-nya, bukti bayarnya, kami akan tetapkan pajaknya. Kalau misalnya si penerima barang dia keberatan atas penetapan pajak, itu bisa lakukan pembetulan atau keberatan. Dan itu bisa dapat diskon ya? Bukan diskon. Apa itu? Bisa dilakukan pembetulan atau keberatan.
asalkan dia melampirkan bukti-bukti yang valid. Misalnya kami tetapkan $200, Pak, barang saya bukan $200, $150. Oke. Buktikan, diberikan invoice-nya, bukti bayarnya, link penjualannya kami minta supaya kami pastikan bahwa benar-benar dia beli di sini, di toko ini dengan harganya sekian. Berdasarkan dokumen-dokumen itu, maka kami akan lakukan pengujian ulang. Kalau benar, kami akan terima dan lakukan pembetulan sesuai apa yang diberikan kepada kami. Iya, iya. Jadi jangan takut, bisa dilakukan Bisa, ya. pembetulan. Dan mohon maaf, mungkin pengaduan yang tadi saya sampaikan di Jogja itu apakah juga mampir di tempat Bapak berdua nih? Apa Pak Ci sama Anda suka ada gitu nggak? Ini mahal banget ini. Oh, sering. Sering ya. Mungkin bisa saya tambahkan. Iya, ya. Untuk pengajuan pembetulan atau keberatan ini kalau di masyarakat pengguna jasa, masyarakat umum ya, kadang mereka tidak tahu nih. Dia merasa, Pak, ini dong minta keringanan gitu. Itu paling seperti Pak Bismo bilang, dapat diskon gitu. Kita nggak ada istilah begitu. Oh. Tidak ada diskon, tidak ada minta keringanan. Nanti kayak di anu lah. Kayak di mall-mall akhir tahun ada banyak diskon. Diskonnya nih Pak, lagi ini. Itu apa istilahnya Pak di Bea Cukai Ya, itu? kalau di Bea Cukai itu hanya dua itu tadi, Pembetulan dan pembuktian itu ya. atau keberatan. Oh, keberatan. Jadi pembetulan dan keberatan perlu masyarakat tahu juga. Pembetulan itu lebih ke waktu. Jadi gini, dia bisa dilakukan pembetulan selama tidak lebih dari 30 hari setelah penetapan pajak. Hitung dari suratnya itu, surat pengeluaran prosedurnya. Jadi pokoknya nilainya salah, tidak sesuai dengan invoice dia, atau macam-macam barangnya. Kalau lebih dari 30 hari dianggap setuju ya berarti ya. Nah itu yang saya bilang bukan setuju. Karena 30 hari bisa keberatan. Keberatan. Enggak, karena saya nangkap kesan begini juga itu kan mereka terbiasa lah kadang-kadang nanti aja lah ngambilnya di kantor pos atau ketika dihubungi mereka nanti saya ngambil lah gitu, tanpa sadar sebenarnya itu ada beban biaya yang muncul sehingga kalau lewat 30 hari pasti akan lebih besar ya. Iya. Setelah mereka regoni barang orang sepiro gitu nggak seberapa, pajaknya kok malah berlipat-lipat gitu. Belum ditambah sekarang ongkos sewa gudang Itu ya. Oh, jadi mampir juga ya itu apa keluhan seperti itu ya. Iya, banyak. Setiap hari pasti ada. Ada Pasti ya. ada. Tapi bukan karena ada kenaikan pajaknya ya, bukan ya. Kalau pajak selama aturan yang terbaru 195 itu tidak ada, malah justru itu flat tarifnya untuk barang-barang. Karena sekarang ini saya lihat negara ini lagi senang ngajakin masyarakat. Jadi orang tuh kadang-kadang curiga gitu, ini semua dipajakin gitu kan. Betul. Sampai nanti toko kelontong pun akan dipajakin, warteg juga. Sebenarnya kembali lagi pajak ini dipungut itu nanti akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dengan cara yang berbeda sebenarnya. Mungkin memang tadi itu sosialisasi dan pemahaman saja ya, Betul. sehingga masyarakat kadang-kadang berdasarkan persepsi dan mereka mencari tahunya bukan ke Bea Cukai atau kantor pos. Ya. Kalau untuk bisa apa ya mudah kemana biasanya pengaduan masyarakat itu barangkali ada yang lebih mudah call centernya Bea Cukai. Kalau di Bea Cukai kami ada Bravo di 1.500 ya. Nah, langsung 1.222 gitu. Nanti 225 ya. Ya. Kontak center kantor pusat bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di masalah yang ada di seluruh Indonesia. Dan sebenarnya kita juga ada di Pasar Baru sudah mulai buka nih bulan ini. Call centernya, Pak. Nah, nanti dari pusat bisa diteruskan ke kami, bisa jawab langsung. Gitu. Ada juga pengaduan, apapun masalahnya bisa. Jadi kalau di Pasar Baru sekarang kami sudah buka call center, Pak. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang ingin tanya ke kami langsung lewat via telepon bisa di 1525 extensionnya 4, Pak. Itu bisa langsung menghubungi kami. Bisa juga lewat email kami, bisa Instagram. Itu bisa kami layani langsung, Pak. Ya, saya juga sudah jadi ini sahabat pos, saya jadi followernya ini. Terima kasih, Pak. Bea Cukai kantor cabang di Pasar Baru gitu. Dan mereka aktif. Jadi saya perhatikan memang ada banyak ya semua Banyak. kantor dan saya perhatikan cukup rajin postingan mereka. Jadi jangan kalah sama Bea Cukai. Ini lagi Pak, ini mungkin isu di masyarakat juga ya tentang pungli lah ya. Pungli kan yang namanya pajak ini kan memang rawan terhadap pungli. Bagaimana upaya-upaya Dirjen Bea Cukai maupun Pak Nonggi teman-teman di Bea Cukai di lapangan untuk ya setidaknya mengurangi lah
isu-isu bahwa pungutan-pungutan liar itu kerap terjadi ketika menyangkut barang impor gitu. Itu seperti apa? Sebenarnya seperti apa sih gitu? Mungkin bisa saya jawab. Kalau untuk pungutan-pungutan yang tidak berdasarkan hukum lah ya, istilahnya melanggar hukum gitu ya, kami di Bea Cukai sudah sepakat bahwa kami berintegritas lah, Bea Cukai makin baik. Istilah seperti itu sebenarnya tugas-tugas dari tagline-nya Bea Cukai makin baik. Iya, benar itu. Karena kita ingin merubah mindset masyarakat yang sudah sejak zaman dulu. Kita tidak memungkiri lah. Kami juga nih cuma kebagian cerita biasanya. Karena saya cukup aneh lah dengar itu cukup kencang. Bea Cukai zaman dulu cuma kebagian ceritanya doang. Istilahnya begitu kan. Benar, Mas Nogi sama ini udah berapa tahun ini di? Kebetulan kami nggak jauh sih, kami masih Beda setahun ya. Saya masuk di Bea Cukai tahun 2004. Tapi istilahnya itu masa peralihan untuk Bea Cukai makin baik, karena Bea Cukai reformasi itu tahun 2007 dan kebetulan saya masuk di awal sebagai generasi yang paling muda. Waktu itu diawali dari KPU Tanjung Priok, kantor pelayanan utama Tanjung Priok, yang masuknya itu dengan tes benar-benar yang pengen merubah Bea Cukai berintegritas agar Bea Cukai berubah. Seperti itu. 2007 mulai reformasi sampai sekarang. Terus tadi yang upaya-upaya tadi upaya-upayanya kami masih dalam rangka program ZI WWK ya, zona integritas wilayah bebas korupsi. Ini kami terus, ini sedang kami penilaian apa? penilaian saat ini. Mudah-mudahan tahun ini berhasil. Ya, jadi kita memang sudah berkomitmen gitu istilahnya. Dan kami punya apa sih yang baru Pak? 5 sikap dasar. 5 sikap dasar. Itu yang terutama satunya integritas. Atau jujur ya, jujur soal Sarah. Satu jujur. Klik jujur. Itu jujur itu ya salah satu dari bagian dari integritas. Dan intinya gini, semua pelayanan di Bea Cukai itu kan tidak ada biaya sebenarnya. Di luar pajak itu sendiri ya, pajak kan bukan pungutan ya. Istilahnya pajak itu memang penerimaan negara gitu. Tapi untuk pelayanan jasa itu kami semua tidak ada. Kalau beberapa tahun yang lalu pada saat awal itu masih ada biaya PNBP, biaya jasa ini, jasa redress atau apapun itu ada. Tapi kami sekarang sudah sama sekali tidak ada yang menggunakan pungutan selain. Dan memang ada yang ditindak tegas terkait dengan hal seperti ini. Gimana ya? Kami boleh bilang apa gimana? Agak susah juga dijawabnya ya. Kami memang tegas Pak. Ini bukan main-main ya istilahnya. Soalnya yang di masyarakat itu kan sesuatu yang terkait dengan pajak ini kan sangat isunya sangat inilah ya, tidak sedap kadang-kadang gitu, termasuk Bea Cukai gitu ya. Benar Pak, memang kami sangat tegas sekali. Kami di kantor itu di Bea Cukai sendiri pun ada dibilang kalau di istilahnya ada polisinya Bea Cukai, jadi yang khusus menangani pegawai-pegawai yang nakal, istilahnya masih menerima duit itu ada. Jadi ketika ada pengaduan dari masyarakat, si A ini meminta imbalan atas pelayanan dia, itu akan langsung kami tindak lanjuti. Atau mungkin juga ada orang yang mengatasnamakan Bea Cukai mungkin ya. Kalau mengatasnamakan banyak Pak. Mengatasnamakan banyak. Dan sampai saat ini memang case-nya masih ada yang melapor ke kami mengatasnamakan Bea Cukai. Jadi mungkin mereka ngambil pura-pura datang ke kantor kami mengambil latar petugas yang sedang melayani. Nah itu yang nanti mereka gunakan untuk menipu orang lain. Oh ini ada barang datang, jadi mengatasnamakan kami, ini ada barang datang, tolong dibayar pajaknya, kalau nanti barangnya keluar. Itu banyak case-case-nya. Baik, ini terakhir nih Mas Nogi dan Pak C. Kelvin, apa yang ingin disampaikan terkait dengan hubungan baik antara POS dengan Bea Cukai ini? Mungkin semacam closing statement dari Mas Nogi maupun Pak C. Kelvin. Setidaknya dari pertemuan kemarin tuh apa harapan-harapan kedepannya gitu? Mungkin dari saya dulu ya. Untuk teman-teman POS, kita terus bersinergi untuk ke arah yang lebih baik, untuk terutama ke pelayanan kepada pengguna jasa. Untuk ada masalah tidak saling melempar jawaban gitu. Misalnya kita selesaikan di saat itu juga. Masing-masing mempunyai wilayah kewenangannya, tapi tujuannya adalah agar pengguna jasa
puas gitu ya. Terus tambahan dari saya mungkin penegasan bahwa di Bea Cukai Pasar Baru itu tidak ada pungutan, istilahnya tidak ada biaya lain-lain selain penerimaan. Tidak hanya Pasar Baru ya, semua bea cukai ya di seluruh Indonesia. Mungkin dari saya itu. Jadi kalau dari saya, tujuan kedatangan kami kemarin adalah satu, kami ingin bagaimana pos dengan kami bea cukai bisa satu suara, satu jawaban, agar semua pengguna jasa yang kita layani bisa puas dengan pelayanan yang kita lakukan. Nah, saat ini sekali lagi saya pertegas lagi yang Pak Nogi bilang, kami saat ini lagi zona integritas wilayah bebas korupsi. Tolong bantu kami, dukung kami agar pelayanan kami lebih baik, bebas dari korupsi, bebas dari kolusi dan nepotisme. Mungkin itu saja. Dan sebenarnya sekarang ini kan dengan adanya Zoom itu kan lebih mudah ya koordinasi ya antara bea cukai dengan pos. Termasuk sekarang ini kan saya jadi tertarik untuk ke depan sahabat pos kita akan nanti sahabat pos kita akan bikin podcast lanjutan. Karena tadi waktu ngobrol-ngobrol kayaknya banyak hal yang masih harus kita gali dari kerjasama pos dengan bea cukai ini. Baik, Pak C. Calvin, Mas Nogi, terima kasih sudah menjadi tamu di Poskes. Semoga nanti ke depan hubungan pos dengan bea cukai makin baik, makin intens berkomunikasi. Karena sekarang zamannya sih sebenarnya apa sih yang tidak bisa dikerjakan dengan komunikasi, karena setiap saat kita bisa saling sharing, saling menyampaikan apa ya kepentingan kita apa, supaya kita ini semua bisa menjadi pelayan masyarakat dan menjadi bagian dari apa ya pelayan masyarakat yang dilakukan oleh negara gitu kan. Kalau bea cukainya bagus, pos juga pasti akan bagus juga. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Bandung dan semoga nanti kerjasamanya akan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Kami juga sudah diundang di sini. Baik sahabat pos, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak C. Calvin dan Mas Nogi, dan saya sudah menyampaikan ke teman-teman di bea cukai juga, mungkin ini bukan yang pertama, tapi kita akan ada punya lanjutan-lanjutan beberapa materi yang mungkin menjadi pertanyaan masyarakat dan perlu ada jawaban langsung dari narasumber yang berkompeten. Semoga apa yang kita bincangkan ini memberikan manfaat dan menginspirasi, mencerahkan bagi teman-teman pemirsa semuanya, penonton semuanya, dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.